Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yovita, BP 1811312036 dari Fakultas Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Andalas akan menampilkan sebuah video penyuluhan tentang gastritis dan penanganannya bagi si penderita gastritis. Nah, tujuan dari penyuluhan ini adalah agar si penderita mengetahui apa itu gastritis dan bagaimana cara penanganan dari gastritis tersebut. Berikut cuplikannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kak Ega, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana perasaan Kakak hari ini? Apakah masih ada rasa nyeri yang dirasakan atau bagaimana Kak? Alhamdulillah sudah tidak terlalu sakit atau nyeri. Alhamdulillah ya Kak ya. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, saya kesini akan melakukan penyuluhan tentang apa itu gastritis dan bagaimana cara penanganannya, juga apa pantangan dari penyakit gastritis ini atau penyakit MAH ini. Saya minta waktu Kakak kurang lebih selama 15 menit ke depan, tepatnya di sini saja. Apakah Kakak setuju? Ya, silakan. Baiklah. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, Kakak Ya. sebelumnya udah tahu belum apa itu gastritis? Yang secara umum saya tahu sih itu tuh seperti sakit MAH. Ya benar, sakit MAH. Sakit MAH sama dengan gastritis. Nah, gastritis ini merupakan masalah saluran pencernaan yang paling sering ditemukan. Gastritis atau yang lebih dikenal sebagai MAH berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro, yaitu berarti perut atau lambung, dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Nah, di sini bisa kita simpulkan gastritis atau MAH itu adanya peradangan pada lambung Kakak ya, dan itu yang menyebabkan nyeri yang Kakak rasakan kemarin. Nah, macam-macam gastritis. Gastritis itu ada dua macam, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Yang mana gastritis akut ini adalah ketika peradangan pada lapisan lambung Kakak itu terjadi secara tiba-tiba, seperti yang sering Kakak rasain, yaitu nyerinya terasa tiba-tiba ketika Kakak telat makan, ya kan Kak? Nah, gastritis kronis itu adalah peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nah, di sini dimaksud adalah sakit MAH, sakit peradangan lambung yang dirasakan pada penderita gastritis kronis ini terjadi dalam waktu yang lama atau jangka lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun, dan ini bisa menyebabkan kanker pada lambung. Nah, selanjutnya ada penyebab dari gastritis. Yang pertama ada gastritis akut. Penyebab dari gastritis akut ini adalah pertama tidak teraturnya pola makan, yaitu pola makan yang tidak tepat. Kakak kan, nah kemarin kan Kakak bilang Kakak sering makanan pedas-pedas yang sama-samaan, suka juga kadang minum kopi. Nah, itu adalah termasuk penyebab dari gastritis akut yang Kakak alami. Itu yang menyebabkan nyeri yang Kakak rasakan kemarin. Nah, yang kedua ada penyebab dari gastritis kronis. Penyebab dari gastritis kronis ini belum diketahui sampai sekarang, tapi ada dua predisposisi yang penting yang bisa menyebabkan terjadinya gastritis kronis ini. Nah, yang pertama ada gastritis infeksi, yang mana terjadinya infeksi bakteri H. pylori terjadi pada masa kanak-kanak dan akan bertahan seumur hidup jika tidak diobati. Nah, yang kedua ada gastritis non infeksi, yang mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat yang berada di dalam dinding lambung dan menghancurkan kelenjar penghasil asam lambung. Dan itu akan menyebabkan gastritis kronis. Nah, yang keempat ada tanda dan gejala dari gastritis. Nah, tanda dan gejala dari gastritis ini sama seperti apa yang Kakak rasakan kemarin pas sedang radangnya sekali kan Kak. Nah, yang Kakak rasakan kemarin itu seperti nyeri ulu hati sebelah kiri bagian atas kan Kak. Nah, yang kedua sering merasakan mual, perut kembung, badan sering bersendawa, ya kan? Nah, itu adalah merupakan tanda dan gejala dari gastritis akut. Dan juga gastritis kronis tidak jauh berbeda dari tanda dan gejala tersebut. Lalu yang kelima ada pencegahan gastritis.
Pencegahan gastritis ini seperti yang kita ketahui, penyebab dari gastritis ini kan pola makan yang tidak sehat, seperti kakak sering makan yang pedas-pedas, sering makan asam-asam, dan juga kafein seperti kopi. Itu dikurangi mulai dari sekarang ya kak, supaya sakitnya tidak kambuh lagi. Nah, yang kedua, perbanyak frekuensi makan makanan sehat seperti makanan sayur yang berserat, dan juga hindari makanan yang goreng-gorengan ya kak ya, yang digoreng dengan minyak itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, juga usahakan makan tuh 3 kali sehari, sesuai bagaimana kita makan yang normalnya. Jangan sampai terlambat makan. Kan kakak ini udah ada tanda-tanda gejala dari gastritis akut. Nanti kakak kalau terlambat makan, itu akan kambuh, sakit yang kakak rasakan kemarin itu akan jadi kambuh kembali kak. Nah, itu juga kakak hindari stres, jangan terlalu memikirkan hal yang tidak ya kak ya. Lalu ada penata laksanaan gastritis, yang mana kalau gastritis akut, penata laksanaannya ada kurangi seperti yang saya bilang tadi, kurangi makanan yang pedas, yang berkafein, yang berasam tinggi. Lalu jika gejala-gejala menetap, mungkin diperlukan cairan intravena. Nah, ini yang dimaksudnya seperti kakak kan kemarin sempat dibawa ke rumah sakit kan kak, tapi cuma rawat jalan. Nah, pas kakak di rumah sakit kan dikasih infus. Itu adalah untuk menambah stamina kakak dan juga untuk mengurangi nyeri. Lalu juga adanya obat yang biasanya untuk pereda nyeri yang kakak rasakan akibat gastritis tersebut, yaitu namanya antisida. Seperti yang kakak bilang ke saya kemarin, kakak kemarin dikasih obat yang kakak ingat cuma antisida sama ranitidin ya kak ya. Itu adalah obat penangan nyeri bagi penderita gastritis. Nah, lalu kalau gastritis kronis itu dapat diatasi dengan modifikasi diet pasien. Nah, diet pasien ini seperti menjaga pola makan yang teratur, sudah tidak boleh makan yang pedas-pedas, yang berkafein tinggi, dan yang dapat mengakibatkan gastritis kambuh ya kak ya. Lalu juga penata laksanaan dari gastritis kronis bisa juga diatasi dengan cara kakak mengurangi stres, yang terlalu stres berat kak. Nah, yang terakhir, jenis-jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan bagi penderita gastritis. Nah, makanan-makanan yang perlu dijauhi oleh penderita gastritis. Nah, dari tadi kita udah bincang-bincang masalah ini. Makanan yang perlu dijauhi itu seperti yang saya bilang tadi, makanan dan minuman yang bersifat asam, juga pedas, yang berkafein tinggi, itu sangat perlu dihindari kak. Nah, yang kedua, makanan berlemak dan digoreng. Nah, kalau makanan berlemak dan digoreng, dalam situasi kakak belum makan, kakak langsung makan makanan seperti itu, maka gastritis atau asam lambung kakak akan naik dan terjadilah nyeri yang kakak rasakan seperti kemarin ya kak ya. Nah, lalu makanan yang direkomendasikan bagi penderita MAH tidak hanya aman dikonsumsi, tapi juga bisa membunuh bakteri penyebab MAH ya. Bisa kakak konsumsi seperti brokoli, yogurt, sereal dan gandum, juga seperti ayam, daging-dagingan, juga seperti ikan. Nah, ini cuma bentuk formalitas saja kak ya, dan karena sekarang kita di kampung mana ada makanan kayak gini, tapi kakak bisa mengonsumsi seperti sayuran hijau-hijauan seperti bayam, kangkung, juga juga sayur-sayuran yang lainnya. Nah, juga bisa mengonsumsi seperti ikan, ayam, daging, itu sangat dianjurkan, sangat boleh dikonsumsi. Nah, juga kalau seandainya kakak tidak makan makanan daging-dagingan misalnya, kakak juga boleh mengonsumsi seperti kacang-kacangan. Nah, juga kalau seandainya asam lambung kakak naik, gastritis kakak kambuh lagi, usahakan
makan nasi itu jangan yang keras ya Kak Elsa, kan nasi itu lembek. Nah, lalu ketika nyeri pertama yang kakak rasakan pas gastritis kakak kambuh, kakak bisa mengatasi dengan yang saya sebutkan kemarin, yaitu kompres hangat pada area yang terasa nyeri. Itu bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang kakak rasakan. Nah, karena kompres hangat itu akan mengakibatkan mundurnya otot-otot yang menegang pada perut kakak tersebut. Lalu juga bisa dengan tarik nafas dalam. Lalu kalau seandainya kakak mengonsumsi obat-obatan seperti misalnya koma atau antasida sebelum 15 menit kakak makan dulu obat tersebut baru makan ya Kak ya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau kakak tanyakan atau kakak sudah paham? Saya sudah paham. Alhamdulillah kalau kakak sudah paham. Kalau begitu, bisakah kakak menjelaskan sedikit tentang apa yang telah kita bahas dari tadi Kak? Yang saya ingat, gastritis itu terjadinya peregangan pada lambung yang mengakibatkan masalah pada pencernaan. Terus yang kedua, macam-macam dari gastritis itu ada dua, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Makanan yang dilarang oleh untuk penderita gastritis ini yaitu minuman yang mengandung asam dan kafein tinggi, dan juga makanan yang pedas-pedas. Kemudian sebaiknya mengkonsumsi sayuran, kacang-kacangan, juga daging-dagingan seperti ikan atau ayam. Nah, benar sekali Kak. Nah, mulai dari sekarang kakak harus menerapkan prinsip hidup sehat ya Kak ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kakak sekarang sudah tahu apa pantangannya. Kakak usahakan menghindari makanan-makanan tersebut Kak ya, dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, ini ada leaflet, bisa kakak baca-baca di rumah agar kakak lebih mengetahui apa itu gastritis dan bagaimana cara penanganannya. Saya pamit, kakak jangan lupa istirahat, makan 3 kali sehari, makan yang cukup, jangan terlambat makan, dan kurangi stres ya Kak ya. Terima kasih banyak atas waktunya, saya permisi Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata maupun salah tindakan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.